Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Kedatriusana dengan NIM 3336213 dengan dosen Pak Fajri Isa. Di sini saya akan membahas elektrokimia part 1. Apa sih yang kita pelajari atau kita bahas? Yang pertama, definisi elektrokimia, sel elektrokimia, komponen sel elektrokimia dan sel elektrolisis, aplikasi sel elektrolisis, hukum Faraday, sel galvanik, dan yang terakhir penulisan notasi sel. Apa itu elektrokimia? Elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang berhubungan dengan perubahan zat yang menghasilkan arus listrik atau perubahan kimia yang disebabkan oleh arus listrik. Sementara itu, suatu sel atau tempat terjadi proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya disebut sel elektrokimia. Sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah tempat terjadinya proses perubahan energi kimia menjadi energi listrik atau juga sebaliknya. Reaksi yang terjadi pada sel elektrokimia adalah reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Sel elektrokimia dikelompokkan menjadi sel galvanik dan sel elektrolisis. Elektrolit. Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk-bentuk ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, atau berupa senyawa kimia lainnya. Elektroda. Elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit. Elektroda dalam sel elektrokimia dapat disebut sebagai anoda atau katoda. Setiap elektroda dapat menjadi anoda atau katoda tergantung dari tegangan listrik yang diberikan ke sel elektrokimia. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah jenis sel elektrokimia yang menggunakan arus listrik untuk menghasilkan reaksi kimia. Prinsip dasar sel elektrolisis ada 3. Yang pertama, reaksi ini merupakan reaksi tidak spontan karena prosesnya berjalan jika hanya terdapat arus listrik. Dan yang kedua, reaksi elektrolisis berlangsung dalam sel yang terdiri dari satu semi lelehan atau larutan elektrolit dengan 2 elektrode, yaitu elektrode negatif atau katode dan elektrode positif atau anode. Dan yang ketiga, elektrode yang digunakan umumnya merupakan elektrode inert seperti grafit, platina, dan emas. Aplikasi sel elektrolisis. Pertama, produksi logam aluminium. Logam aluminium berasal dari biji bauksit yang dielektrolisis. Dan yang kedua, penyempuhan. Salah satu aplikasi sel elektrolisis adalah pada penyempuhan. Misalnya, penyempuhan sendok tembaga dengan perak murni yang menggunakan larutan Ag03, AgNO3. Pemurnian logam. Pemurnian logam dapat dilakukan menggunakan proses elektrolisis, yaitu dengan memisahkan logam murni dengan logam pengotor. Misalnya, pemurnian tembaga dari zat pengotornya seperti seng, besi, perak, dan emas. Hukum Faraday. Michael Faraday adalah seorang pakar kimia fisika dari Inggris yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara massa zat yang dihasilkan dengan banyaknya listrik yang dialirkan selama proses elektrolisis. Dari hasil penelitian dikenal dengan hukum Faraday. Hukum Faraday ada 2, yaitu hukum Faraday pertama dan hukum Faraday kedua. Hukum Faraday pertama menjelaskan jumlah massa zat yang dihasilkan pada katode atau anode berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan selama elektrolisis, dengan rumus UE sama dengan E dikali F. Yang kedua ada hukum Faraday 2 yang menjelaskan apabila 2 sel elektrolisis atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, maka
Perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekuivalen zat-zat tersebut dengan rumus UE1 dibagi UE2 sama dengan R1 dibagi E2. Sel volta atau galvanik. Sel volta merupakan jenis sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik dari reaksi reduksi dan oksidasi. Prinsip dasar sel volta ada 3. Yang pertama, reaksi yang terjadi berlangsung spontan. Yang kedua, reaksi membutuhkan 2 elektrode logam di anode dan katode yang dicelupkan ke dalam larutan serta elektrolit yang masing-masing mengandung logam elektrode tersebut. Dan yang ketiga, untuk menyatukan sel volta menggunakan diagram sel atau notasi sel. Penulisan notasi sel. Notasi sel terdiri dari anode dan katode. Dan tanda 2 ini adalah jembatan garam untuk memisahkan fase berbeda. Dan tanda 1 ini adalah batas fase untuk memisahkan fase berbeda. Dan tanda koma digunakan memisahkan spesies dalam fase yang sama. Elektrode anode terletak paling kiri dan elektrode katode paling kanan. Dan elektrolit ini tidak ditulis. Dan itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.